hadis Nabi itu banyak tentang disabilitas. Bahkan bagaimana muamalah Nabi dengan disabilitas banyak. Selama ini orang kenal tentang disabilitas selalu saja ayat yang digunakan abasa wa tawalla, ini segala macam, dan mengatakan bahwasanya Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali dengan tema yang agak sedikit berbeda lagi dengan materi yang sebelumnya. Jadi kita akan fokus kepada kajian Islam dan disabilitas. Bagaimana kita melihat Islam sebagai agama maupun sebagai konstruksi sosial itu memposisikan disabilitas atau penyandang disabilitas dalam kehidupan. Kalau kita bicara tentang kontestasi medikal dan sosial model, saya teringat begini Bang. Pada awal-awal abad 19 itu ya terjadi proses industrialisasi tadi Bang. ya betul. Yang bahwa ketika dulu orang tua bisa memberi makan kepada anaknya, menjaga anaknya, karena orang dulu itu kerjanya ya menjadi petani, menanam agraria ya. Iya, agraris lah ya istilahnya. Kemudian ada proses industrialisasi yang mana yang dulunya orang bisa menjaga, bisa pulang sebentar karena yang memiliki tubuh tadi ya kita itu kan. Kemudian kita datang bisa ngasih makan, bisa mengobati dalam arti treatment tadi. Tapi setelah proses industrialisasi, orang kan lebih banyak kerjanya di perusahaan itu kan yang tidak bisa lagi karena terikat waktu kerja oleh perusahaan tadi. Betul. Dan akhirnya kemudian difabel yang di rumah, difabel yang berada di lingkungan keluarga itu diasingkan atau diberikan kepada ini tadi rumah sakit, apa yang disebut dengan aslum gitu Bang. Ya, aslum, rumah sakitnya difabel lalu itu kan. Karena difabel ya dianggap sakit pada masa itu. Nah, kalau kemudian sosial model ini kan Bang, kita melihat bahwa dampaknya itu kepada sosial, mereka menjadi subjek politik. Yang dulunya pada individual model dalam bukunya Michael Oliver itu tentang understanding disability, yang dulunya sebagai objek policy, objeknya kebijakan menjadi subjek kebijakan politik. Subjek politik yang mana si difabelnya itu bisa memilih dia itu akan menjadi apa gitu Bang. Nah, tapi di satu sisi kemudian sosial model ini juga dikritik gitu ya Bang, walaupun misalnya contoh medical model misalnya misalnya medical model mau di si difabelnya mau ke atas mall misalnya. Kok saya nggak bisa ke atas mall? Ya kamu sih difabel. Ya salah kamu kan. Nah, tapi ketika sosial model ada difabel yang mau naik ke mall dan tidak ada aksesnya, saya tidak bisa naik ke atas. Ya yang disalahkan bukan kamunya difabel, tapi masyarakat yang secara struktural sistematis itu mendisabilitaskan si difabelnya kan. Betul. Jadi ya kalau misalnya pemerintah misalnya atau si pemilik mall memfasilitasi dengan membuat lift misalnya, kan difabelnya bisa naik ke atas. Betul. Tapi ya karena mungkin keluarganya Bang tidak ada yang difabel gitu ya Bang, makanya sensitivitas terhadap isu ini agak kurang dibanding orang yang memiliki keluarga difabel. Betul sekali. Nah, yang itu yang disebut ketika sesuatu orang yang punya keluarga difabel, kemudian atau orang yang difabel itu melahirkan sebuah paham. Nah, inilah yang menjadi awal cikal bakal dari model limit ya. Ada yang menggunakan juga post modern ya, dan beberapa istilah yang lain. Kenapa? Itulah orang penyandang disabilitas itu mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak mampu dipahami oleh outsider, orang lain. Orang lain yang non disabilitas itu belum mampu memahami sepenuhnya. Istilahnya gini, mohon maaf ya. Kalau orang kalangan outsider non disabilitas, kalau kita klasifikasikan dengan istilah agama, mereka ini adalah orang-orang alim. Dia punya pengetahuan yang sangat banyak tentang disabilitas, namun mereka alim. Nah, kalau para disabilitas yang mempunyai keilmuan, ini tahapannya mereka arif.
Arif. Nah, karena selain punya ilmu, dia juga merasakan apa itu dengan disabilitas. Makanya saya silakan, kalau orang-orang yang disabilitas dia punya ilmu, kemudian dia mau mengekspresikan kedisabilitasannya berdasarkan kan semua manusia ini punya ekspresi ya. Iya. Memahami tentu tergantung siapa. Semua penyandang disabilitas itu mempunyai paham sendiri tentang disabilitas. Tapi ada yang bisa mengekspresikan, ada yang tidak. Nah, bagi kawan-kawan yang bisa mengekspresikan, nah inilah mereka orang-orang yang arif bi umuri dzul ihtiyat al khas. Nah, yang seperti Amin. itu. Nah, jadi apa? Itulah yang menjadi istilahnya tadi teori memodel limits. Jadi berasal dari bagaimana para disabilitas itu mencoba mengeluarkan pemahamannya apa yang disebut dengan disabilitas. Oke. Nah, juga beberapa ya kalau kita tadi sudah mungkin kita menyentuh ke ranah keagamaan. Keagamaan. Nah, makanya saya sangat tertarik kemarin juga ngobrol sama teman-teman. Selama ini sosok kita, baginda kita, Sidina Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang sangat mulia. Namun saat ini hanya sedikit yang mencari hadis, kemudian menjelaskan, menelusuri hadis tentang bagaimana muamalatan Nabi ma'ashabihi dzul ihtiyat al-khas. Masya Allah. Makanya Apa itu, Bang? Apa? Tadi Apa ya tadi? Saya lupa juga bahasa apa. Bagaimana perilaku Nabi dengan para sahabatnya yang disabilitas. Selama ini mungkin ya karena emang Ustadz Ustadz saja ya saya manggilnya. Masya Allah. Ustadz Barkatul Hamid. Karena ya saat ini mungkin dulu mohon maaf ya. Tadi kembali lagi ke teori. Para ulama kebanyakan itu non disabilitas. Ya. Jadi insting berpikir melihat tentang hal tentang disabilitas akhirnya Tidak sensitif kemudian. iya tidak sensitif. Hadis Nabi itu banyak tentang disabilitas. Bahkan bagaimana muamalah Nabi dengan disabilitas banyak. Selama ini orang kenal tentang disabilitas selalu saja ayat yang digunakan abasa wa tawalla. Ini segala macam dan mengatakan bahwasanya Nabi beberapa kita lihat ya makalah-makalah kawan-kawan kita atau adik-adik kelas kita itu mengatakan Nabi ditegur karena mengabaikan disabilitas. Kalau saya memahami Nabi itu dia tingkat level keakhlakannya jauh lebih di atas manusia normal. Jauh. Makanya ketika hal sedikit saja abasa itu kan dari kata abus ya. Abus itu bukan berarti yang diartikan masam muka, tidak. Abus itu hanya respon sesaat manusia ketika asik berbicara dengan orang lain, ada yang memanggil, kemudian dia melihat lalu merespon. Tapi bukan menolak atau mengabaikan, tidak. Tapi karena Nabi ini sangat agung akhlaknya, itu pun salah. Sebagai contoh misalnya ya, mohon maaf nih Pak kita ya Pak Barkatul Amin misalnya. Bagi kawan-kawan yang lain smoking itu biasa di tempat umum. Smoking. Tapi Silakan Bang kalau mau smoking silakan. Santai kita santai. tapi bagi kita akademisi, misalnya kita seorang dosen, tentunya smoking itu kita akan beretika. Karena etika dosen itu harus di atas. Jadi bagi orang lain itu biasa, bagi seorang dosen itu tidak etis gitu. Nah, ketika di tempat-tempat umum. Nah, begitulah. Banyak juga hadis-hadis Nabi bagaimana orang selalu melihat seperti itu. Banyak Nabi juga pernah mengutus Abdullah bin Maktum ke suatu daerah. Abdullah bin Maktum ketika Nabi keluar, beliau menjadi yu'ammun nas marratain. Nah, bahkan Abdullah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain misalnya Julaibib misalnya. Julaibib juga ada. Julaibib itu kan ceritanya Julaibib ini seorang sahabat yang disabilitas. Dia mau kawin tapi karena kondisi disabilitasnya, nah, mohon maaf ya. Di zaman sahabat pun stigma ini juga ada. Nah, karena di Julaibib itu kan dia Kerdil gitu. kerdil ya, disabilitas tertentu. Nah, di antara sahabat pun juga ada stigma terhadap itu. Makanya saya buka sedikit ya.
kalau dalam Al-Quran itu ada istilah summum, bukmun, umyum dan segala beberapa a'raj dan segala macam untuk mengistilahkan penyandang disabilitas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lisanul Arab, bagaimana orang Arab menarasikan disabilitas, a'ma itu bukan mengistilahkan seseorang yang mohon maaf netra secara fisik. Orang yang netra secara fisik disebut dengan akhras. Dan Nabi, saya sudah coba mengkaji beberapa redaksi hadis, Nabi tidak pernah menggunakan istilah yang negatif terhadap sahabatnya disabilitas. Kepada Abdullah bin Maktum, Nabi menggunakan a'ma. Sahabat yang lain pun istilahnya ya ummun nasi marratain wa huwa a'ma. Juga istilah a'ma gitu. Nabi tidak menggunakan istilah akhras. Kemudian bahkan Nabi saling lembutnya menggunakan istilah adalah habibatai. Ada satu hadis Nabi mengatakan idza ibtalaitu abdi bihabibataihi. Netra itu diistilahkan Nabi dengan sesuatu yang sangat dicintain. Jadi istilah Nabi tidak pernah menggunakan istilah. Ada sahabat yang lain selain akhras tadi, orang Arab juga dulu menggunakan dorir. Dorir ya, bukan akhras tadi. Akhras tadi untuk bukmun. Nah, dorir. Di beberapa hadis ada istilah salah satu orang sahabat itu namanya Utbah. Utbah ini seorang sahabat netra. Beliau mengatakan, "Ya Nabi, ana dorirul basar." Nah, kemudian Nabi ini tidak menggunakan istilah dorir di hadis selanjutnya. Itu hanya istilah yang digunakan oleh sahabat tadi. Nah, Nabi pun Al-Quran dan hadis Nabi ini menggunakan istilah-istilah yang tidak bermakna disabilitas fisik atau secara fisiologi. Tapi di Al-Quran itu hanya 5 ayat saja yang bermakna fisiologi, sisanya itu bermakna teologis. Nah itu Ustaz Barakatillah. Wow, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu sejenak. Biar nalarnya jalan. Iya. Oke, kita hari ini kebetulan di ngopi di Nalar Kopi. Ini baru sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan baru buka. Jalan Bumi Mas. Kalau teman-teman pengen santai, sini tempatnya lumayan strategis buat santai-santai bareng teman-teman, diskusi, juga buku-buku banyak di sini. Silakan, ini juga ada buku HMI nih. Saya dulunya juga aktif di HMI. Juga banyak nih, ada foto-foto teman-teman. Kalau inget lihat foto-foto, oh teman saya. Oh mantan saya kan. Lucu juga. Oke. Ada satu hal Bang yang kemudian menarik untuk kita diskusikan juga. Nah, jadi kan kalau sosial model nanti dia memfasilitasi kebutuhan si difabel. Dia membagi disabilitas dan impairment. Kalau mengacu pada UPIAS gitu kan. Iya, betul. Nah, itu bisa dikaji teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan di sini kan terlalu panjang nanti. Iya. Nah, jadi kalau di medical model tadi mengacu kepada kesalahan individu atau tragedi personal individu. Kalau social model mengacu kepada kesalahan masyarakat yang mendiskriminasi secara struktur dan sistematis kepada difabel. Walaupun pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dianut hingga hari ini itu mengacu kepada social model gitu kan. Betul. Tetapi si social model juga dikritik, yang awalnya mengkritik si individu atau medical model juga dikritik oleh kaum-kaum postmodern feminis. Katanya ya walaupun difasilitasi, walaupun kami pakai kursi roda, walaupun pakai alat bantu untuk mendengar, ya walaupun pakai kaki palsu misalnya, atau misalnya pakai bagi yang tunanetra misalnya alat bantu kacamata yang memang bisa untuk sedikit tidaknya melihat. Walaupun itu semuanya difasilitasi, ya tetap tidak bisa membayar pengalaman berbeda kami, gitu kan?
artinya sosial model itu menegasikan atau menghilangkan sama sekali pengalaman kedisabilitasan si difabel tadi, Bang. Nah itu. Nah jadi pertanyaan saya ini menarik nih kayaknya. Kalau pengalaman-pengalaman yang misalnya kesulitan untuk mengakses atau untuk melakukan sesuatu dari teman-teman yang non difabel itu apa, Bang, misalnya? Ini kan kasus terjadi ini kan dia sangat menegasikan atau menghilangkan pengalaman, sangat membuat pengalaman difabel itu menjadi lelucon. Karena ya, tidak punya tangan ya, kamu kalau tidak punya tangan gimana kamu ceboknya gitu kan? Kan itu menjadi hal-hal yang sangat sangat dianggap lelucon, tetapi konotasi yang sangat melecehkan atau menghilangkan pengalaman, padahal kan itu sangat sensitif gitu ya, Bang. Betul. Menurut Abang gimana, Bang? Bagi para penyandang disabilitas, apa yang menjadi sesuatu, saya mengistilahkan, mohon maaf ya, dengan istilah keagamaan, disabilitas itu apa yang telah dianugerahkan Tuhan dengan kondisi disabilitas itu sudah menjadi sesuatu bagian dalam kehidupannya. Bagian dalam kehidupannya. Jadi ketika seseorang itu kondisi disabilitasnya dijadikan bahan lelucon, nah itu tentunya tidak etis lah. Tidak etis. Nah, makanya saya juga tadi mengkritik pamali Banjar ini tentang itu, perlu kita rubah lah pola pikirnya. Kita perlu rubah. Ada yang menarik kemarin, anak saya beli susu Danko ya, minuman. Jadi di susu Danko itu ada satu cerita tentang cerita-cerita terdahulu, bawang putih, maling kundang. Tapi dia membolak alur cerita. Yang dulu adalah maling kundang, ada orang yang durhaka. Sekarang image maling kundang itu diperbaiki dengan anak yang berbakti. Dulu bawang merah itu adalah sosok yang sangat jahat kepada bawang putih. Di cerita itu dinarasikan Danko, itu bawang putih dan bawang merah dia saling membantu sama lain, satu dengan yang lainnya. Tidak menjadi antagonis lagi. Ya, apa yang ingin dibangun itu sebenarnya kalau kita lihat, tapi alur cerita yang dinarasikan berbeda itu ingin membentuk opini anak-anak yang selama ini ketika melihat jahatnya ibu tiri. Yeah. Nah, sekarang tidak semua ibu tiri jahat. Nah, sama halnya dengan kepercayaan, seharusnya boleh saja, karena kita kembali lagi ke kaidah usul fik ya. Ini disebut dengan uruf. Frekuensi oktabu. Tapi uruf ini dalam klasifikasinya ada uruf sahih, ada uruf fasid. Nah, uruf yang sahih itu bisa menjadi landasan suatu hukum. Tapi kalau uruf al-fasidah, nah frekuensi oktabu, kepercayaan terhadap ini tuh uruf, menurut saya itu uruf yang fasidah. Kalau uruf tadi artinya apa, Bang? Ini kan teman-teman mungkin bertanya-tanya uruf apa gitu ya. Uruf yang dimakan pakai kuning-kuning itu. Atau yang sering terbang malam-malam itu buyung-buyuh yang kalau di atas bung puyuh. Bung puyuh apa, teman? Uruf itu adalah kebiasaan atau tradisi yang dipahami oleh masyarakat yang dinarasikan secara bersamaan. Itu disebut dengan uruf. Seperti itu. Tapi perubahan paradigma medikal, sosial itu tidak kemudian juga bisa menghapuskan. Betul. Iya, Gini tadi, saya sangat senang antara teori dengan teori lainnya itu saling mengkritik, itu menandakan ilmu pengetahuan berkembang. Iya. Kalau teori itu mandek, tidak ada counter balik atau serang menyerang, berarti keilmuan pada saat itu stagnan. Jadi serang menyerang teori itu sudah bagian dari perkembangan dunia ilmiah. Kita pun juga melihat kan para ulama pun juga saling serang pikir gitu. Karena dengan ghazwatul pikir mereka berpikir itu tanda ilmu pengetahuan itu berkembang. Namun ya tadi saya menggarisbawahi, ini bukan berarti menyalahkan teori moral sosial menjadi sesuatu yang salah, kemudian individual model menjadi sesuatu yang salah. Tapi di titik tertentu dia juga mempunyai peran, dia di titik tertentu juga dianggap sesuatu yang sangat berperan. Jadi lahirnya kritik
itu merupakan hal yang jadi kekurangan dari teori ini dilengkapi oleh teori selanjutnya. Kemudian kekurangan dari model sosial dilengkapi oleh model limits model. Nah, tentunya limits model pun juga nanti berkembang ke depannya. Nah, ini perlu kajian yang mendalam lagi. Nah, di kajian keislaman, di keagamaan pun disabilitas, kajian di keagamaan, kajian disabilitas pun terus berkembang. Yang dulu mungkin dulu tadi dianggap disabilitas itu oleh sejumlah orang dengan dosa, kesalahan. Sekarang berkembang jauh, teologi berkembang dari sejumlah agama-agama lainnya juga berkembang. Dalam Islam pun juga teologi disabilitas ini juga berkembang, walaupun masih embriologi yang digagas oleh sejumlah kawan-kawan teolog dari kawan-kawan muslim di Timur Tengah dan di bagian dunia yang lainnya.